Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Kita seringkali mendengar kalimat yang menyatakan kita harus jadi berkat bagi dunia ini. Seperti apa wujudnya menjadi berkat bagi dunia ini? Untuk memahaminya, saya mengajak saudara membaca bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, ayat ini merupakan panggilan bagi kita sebagai orang percaya bahwa status kita dalam Tuhan Yesus Kristus sangat jelas. Status kita adalah kita terang dunia. Dengan tegas Tuhan Yesus berkata, sebagai terang dunia kita itu ibarat kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi bagi pandangan mata dunia ini. Artinya saudara-saudara, perilaku hidup kita, tutur kata kita, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini mempunyai dampak, memiliki pengaruh yang sangat besar bagi dunia. Itulah sebabnya kita harus bisa memahami dan menyadari status kita dalam Tuhan. Ada banyak orang percaya mereka gagal menjadi berkat bagi dunia ini karena mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah memahami status mereka sebagai anak-anak Allah, bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus adalah sumber terang itu sendiri. Namun ketika kita sudah menjadi orang percaya, kita mengiring Dia, maka jelas firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang mengikut Dia, Tuhan Yesus memberi garansi Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita tidak lagi memiliki standar hidup atau gaya hidup, pola hidup sama seperti dunia. Nah, menjadi terang dunia artinya saudara-saudara, kita harus mengelaborasi, mewarnai dunia ini dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Namun seringkali saudara-saudara kita temukan ada banyak orang percaya yang gagal menjadi terang bagi dunia ini. Mengapa? Saya menemukan ada 3 alasan mengapa orang percaya gagal menjadi terang bagi dunia ini. Yang pertama adalah karena orang percaya tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pengertian apakah yang kita dapatkan dari kata sungguh-sungguh? Orang yang sungguh-sungguh artinya orang itu serius, orang itu all out, orang itu dengan segenap hati, dengan segenap hidupnya, dia iring Tuhan, dia melayani Tuhan. Dia tidak sekedar menjadi orang Kristen setengah-setengah. Dia adalah orang Kristen yang total untuk Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya seutuhnya untuk Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan hal ini, maka tidak ada satu wilayah dalam diri kita yang masih dikuasai atau ditaklukkan oleh unsur-unsur kuasa kegelapan. Atau tidak ada satu wilayah dalam diri kita yang masih dicaplok oleh kuasa kegelapan. Mengapa? Karena setan adalah penguasa kerajaan dunia ini. Dan setiap orang yang berada di bawah kungkungan kuasa setan, hidupnya dalam kegelapan. Dan tentunya dia akan berakhir dalam kebinasaan. Puji Tuhan, Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia mengikut aku, maka dia akan berjalan dalam terang. Karena dia hidup dalam terang, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu mari kita harus temukan diri kita hari ini. Apakah kita adalah orang percaya yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan, ataukah kita adalah orang yang setengah-setengah? Nah, kalau kita adalah orang percaya yang setengah-setengah, kita adalah tipe orang percaya yang mediocre, yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan tidak suka dengan orang yang suam-suam kuku. Itu dalam kitab Wahyu dicatat demikian ya. Bahwa orang yang suam-suam kuku itu akan dimuntahkan oleh Tuhan.
orang yang tidak punya pergaulan dengan Tuhan, orang yang tidak mungkin intim dengan Tuhan setiap saat. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh. Orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan artinya orang itu masih saja mencintai dunia ini. Dia masih terikat dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Saudara, ini harus kita waspadai. Bukan sudah berapa lama saudara menjadi orang percaya. Itu tidak menjadi ukuran saudara adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi apakah benar seluruh kehidupan saudara sudah dipersembahkan kepada Tuhan atau tidak? Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Paulus berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu agar kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini merupakan panggilan bagi kita agar kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kita serahkan hidup kita untuk Tuhan, sebab kalau kita gagal menyerahkan hidup kita seutuhnya untuk Tuhan, maka iblis memiliki kesempatan atau iblis memiliki ruang untuk bisa menaklukkan hidup kita dan menyeret kita kembali untuk hidup dalam kegelapan. Alasan yang kedua, mengapa orang percaya tidak bisa menjadi terang, karena mereka masih memelihara sisi-sisi gelap dalam hidup mereka. Dalam Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, Paulus berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Seringkali Tuhan mendapati kita orang-orang percaya yang seringkali kompromi dengan dosa-dosa pribadi. Paulus tahu bahwa sebagai manusia baru, ciptaan baru dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata seperti itu. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Tapi jangan lupa saudara, unsur-unsur lama masih berjuang untuk menguasai kita. Karena itu kita perlu waspadai, adakah sisi-sisi gelap itu masih kuat dalam diri kita atau tidak. Ada sebuah lelucon yang berbentuk pertanyaan. Anjing hitam dan anjing putih lebih kuat mana? Orang yang senang dengan anjing hitam akan berkata, oh anjing hitam lebih kuat. Sebaliknya orang yang senang dengan anjing yang berwarna putih, dia akan berkata anjing putih lebih kuat. Sebenarnya saudara-saudara, anjing hitam dan anjing putih perbandingan kekuatannya dia, itu terletak pada satu hal, yakni anjing mana yang sering bahkan paling banyak diberi makan, anjing itulah yang paling kuat. Kalau saudara-saudara hidup kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, namun kita masih memberi makan daging kita, sisi-sisi gelap kita, maka daging kita lah yang akan dominan. Paulus berkata bahwa keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Kalau kita fokus pada keinginan-keinginan daging, maka sisi-sisi gelap kita itu akan semakin hari semakin besar, semakin tebal. Dan kegelapan itu akan menguasai kita sehingga terang itu tersingkir. Terang kita itu akan redup. Kita tidak lagi menjadi terang bagi dunia ini. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa orang percaya gagal menjadi terang bagi dunia ini adalah karena orang percaya seringkali masih hidup berpusat pada diri sendiri. Saudara, kalau kita sadar kita sudah ditebus oleh Kristus, beberapa minggu yang lalu telah kita lewati, kita peringati kematian Kristus di Golgota, yang kemudian memuncak pada kebangkitannya, menunjukkan bahwa Dia adalah inspirasi kita, inspirator kita sebagai orang percaya. Mengapa Yesus harus rela mati di kayu salib dan menderita sedemikian hebat? Karena Dia tunduk total pada kehendak dan rancangan Bapa. Dia tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri. Dia ingat ciptaan Bapa yang harus dicintai, yang harus dikasihi, yang harus diselamatkan. Itu sebabnya saudara-saudara, Dia berkorban. Nah, dengan memahami kebenaran ini saudara-saudara, kita pada akhirnya tertantang dan termotivasi untuk tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan, kita hidup untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Itu sebabnya Yesus berkata, terangmu bercahaya di depan orang,